mengidentifikasikan paragraf, deskripsi, dan eksposisi dalam hasil observasi. Iya, jadi materi baru yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi paragraf, deskripsi, dan eksposisi dalam hasil observasi. Ada yang tahu apa itu paragraf deskripsi? Ini siapa yang tahu? Deskripsi itu seperti apa? Eksposisi itu seperti apa? Oke, kalau belum tahu, sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam sebuah teks laporan hasil observasi dan bisa membuatnya. Jadi setelah kalian mempelajari paragraf deskripsi dan eksposisi hari ini, kalian bisa membuat paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Yang kedua, emoji apa yang menggambarkan suasana hati kalian saat ini? Naila, yang mana? Yang pertama, Senang, yakin senang. Kalau Mustalifah yang mana? yang kedua, Apa itu? Organa. Kurang senang. Kalau Eki yang mana? Yang mana? Sedih. Kenapa sedih, Eki? Karena sedih dan bahagia itu hanya sebentar. Oke. Sekarang saatnya kita masuki pengertian laporan hasil observasi. Pasti kalian sudah tahu apa itu hasil observasi. Pembahasan sebelum-sebelumnya, apa itu hasil observasi? Sebuah pengamatan terhadap objek yang diamati. Kasih besar paragraf. Yang kedua, iya. Ada yang bisa baca apa itu paragraf deskripsi? Kasih besar soal itu orang. Nah ini, paragraf deskripsi adalah paragraf yang kasih besar soal. paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek secara rinci, sehingga membaca bisa membayangkan seperti wajah nanti. Eki, paragraf eksposisi apa? Paragraf eksposisi paragraf yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu hal berdasarkan. Di mana letak perbedaannya? Coba Naila. Ada yang tahu di mana letak perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Oke, kita jawab sama-sama. Ada yang jawab? Coba. Paragraf deskripsi menggambarkan objek secara rinci, Di spesifik saja. Kalau paragraf deskripsi seperti apa? seperti menjelaskan objek secara Tidak tertukar dengan paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek. Jadi kita ini sebagai pengamat, kita bisa membayangkan seperti melihat langsung. Jadi kalau kita apa? Kita menggambarkan suatu objek seakan-akan kita melihat langsung objek tersebut. Misalnya kalian mengamati sebuah bangunan. Jadi kalian membayangkan seakan-akan kalian ada di dalam bangunan itu. Jadi kalian bisa menggambarkan seperti apa warna catnya, seperti apa bentuknya, seperti itu. Sedangkan paragraf eksposisi itu paragraf yang berisi penjelasan atau informasi tentang suasana atau berisi informasi. Untuk membedakan keduanya kita lihat slide berikut. Ada yang bisa baca bikin deskripsi? Coba. Eki, baca dulu. Ciri-ciri deskripsi banyak menggunakan kata indah, Kata sifat. kata sifat indah, luas, bersih, hijau, wangi, dan lain-lain. Nah, kedua, Fokus pada panca indera, penglihatan, penglihatan, pendengaran, pendengaran, penciuman, perasaan, perasa. peraba, Kemudian deskripsi. menggambarkan warna, bentuk, ukuran, suasana. Suasana. Iya, jadi kalau kita kalau teks kalau paragraf deskripsi itu berupa kalimatnya itu
Kalau eksposisi penjelasan dan informasi. Kemudian ada contoh katanya. Kalau deskripsi kayak hijau, harum, indah. Kalau eksposisi memiliki, digunakan, dan terdiri dari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Nah, oke, sebelum kita masuk berdiri, semua berdiri, satu orang saja. Tengah-tengah. Itu saya tidak ada. Tidak saya kasih tahu lainnya. Tunggu, instruksinya. Siku, sakit, sikat. Kalau kakak bilang sikat berarti Bang Robo ambil. Si baik-baik sikat. Oke, boleh? Instruksinya siku, sakit, sikat. Oke? Oh, kakak bilang nanti konsentrasi ya. Sakit, siku, sakit, sikat. Konsentrasi. dimulai. Siku, sakit, sikat. Satu kali terakhir. Konsentrasi dimulai. Sikat. Oke. Semuanya cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, itu semua. Oke? Oke? Kalian sudah semangat, sudah fokus, Eki? Sekarang saatnya kita berlatih untuk menguji pengetahuan kalian apakah sudah paham atau belum. Jadi silakan bukunya di atas semua. Sudah? Nah, sekarang tugasnya diperhatikan ya. Tugasnya adalah pilihlah objek yang akan kalian amati. Setelah kalian tentukan objek yang akan kalian amati, buatlah paragraf deskripsi dan eksposisi dari objek yang kalian pilih. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Jadi kalian pilih di sini mau kalian amati kucing kah, matahari, pohon atau anak sekolah. Jadi kalian pilih salah satunya saja. Kalian amati, buatkan dalam bentuk paragraf deskripsi dan eksposisi. Sudah tahu tadi apa paragraf deskripsi? Menggambarkan. Kalau paragraf eksposisi menjelaskan. Jadi kalian lihat di sini bagaimana warnanya ini kucing. Kalau dia eksposisi berapa kakinya ini kucing. Kucing ini biasanya di mana? Begitu. Oke. Kalian paham? Oke, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Oke. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan satu orang mempresentasikan hasil pengamatannya dari beberapa objek yang kalian pilih. Jadi satu orang berdiri untuk mempresentasikan teman-temannya. Silakan disimak teman-temannya lagi presentasi. Oke, siapa yang mau? Perwakilan. Eki? Oke, Eki. Kita beri tepuk tangan untuk Eki. Oke. Teks deskripsi. Kucing orange kuningan ini memiliki bulu yang lebat dan mengkilat. Warna orange yang hangat dan cerah mengelilingi tubuhnya.
dengan gradasi warna yang halus dari orange tua hingga orange muda. Mata kucing ini berwarna hijau cerah yang menambahkan kesan cantik dan eksotis. Bentuk tubuh yang ramping dan gesit membuat terlihat sangat lincah dan gesit. Ketika kucing ini bergerak, bulu-bulunya yang lembut terlihat seperti bergoyang-goyang, menambahkan kesan manis dan menggemaskan. Teks eksposisi. Kucing orange kekuningan adalah salah satu warna kucing yang paling populer dan disukai banyak orang. Warna orange yang sangat hangat dan cerah ini memberikan kesan yang positif dan menyenangkan. Selain itu, kucing orange kekuningan juga dikenal sebagai kucing ramah dan penyayang. Mereka cenderung mudah bergaul dengan manusia dan hewan lainnya, serta memiliki sifat yang lincah dan gesit. Kucing orange kekuningan juga membutuhkan perawatan yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kecantikan bulunya. Dengan perawatan yang tepat, kucing orange kekuningan dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan bagi keluarga. Itu saja presentasi dari saya. Oke, terima kasih, luar biasa. Terima kasih penjelasan Ibu. Jadi kalian sudah dengar hasil presentasi dari teman kalian. Siapa yang masih ingat apa yang disampaikan oleh dari paragraf deskripsi itu? 3. Deskripsi kucing warna kuning ini memiliki bulu yang eksotis dan berbeda. Ya, jadi kucing itu memiliki bulu yang ya. Kemudian yang eksposisi, Kucing oranye kekuningan adalah salah satu warna kucing yang paling populer dan disukai. ya, terima kasih tanggapannya. Oke. Jadi kalian nanti buku tulisnya dikumpul di meja. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang paragraf deskripsi dan eksposisi? Satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan menyimpulkan tentang apa? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca bisa membayangkan seperti melihat langsung. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu hal berdasarkan fakta. Iya, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, jadi kalian sudah bisa memahami pelajaran kita hari ini tentang paragraf deskripsi. Ya, jadi untuk menutup untuk apa sih? Iya, jadi pelajaran hari ini kita membahas paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi, di mana paragraf deskripsi itu paragraf yang berisi penggambaran sesuatu objek secara rinci, kemudian sehingga pembaca bisa membayangkan seperti melihat langsung. Kemudian paragraf eksposisi yaitu paragraf yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu hal berdasarkan fakta. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang menulis paragraf deskripsi dan teks eksposisi. Jadi terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia belajar sampai selesai, dikerjakan juga tugasnya dengan baik. Jadi kita bertemu lagi minggu depan